Jadi saya ulang, nomor satu, sebuah balok bermasa 2 kilogram berada di atas lantai horizontal kasar dengan koefisien gesek statis 0,4 dan kinetis 0,3. Jika balok ditarik dengan gaya horizontal F sebesar 6 Newton, maka besar gaya gesek yang bekerja pada balok adalah soal ini soal standar ya, sudah biasa kita bahas. Eh, Nomor satu, dia ada balok, kemudian ini dikasih gaya horizontal sebesar F yang nilainya adalah 6 Newton. Kemudian di situ disertakan koefisien gesek. Ada koefisien gesek statis yang nilainya itu 0,4, ada koefisien gesek statis yang nilainya 0,4, lalu ada koefisien gesek kinetis yang nilainya lebih kecil 0,3. Terus tanyakan ketika benda dikasih dia ditarik ya dengan 6 Newton ini, berapa gesekan yang terjadi antara benda dan lantai. Berarti ketika digesek ke sana akan ada gaya yang melawan yang kita sebut dengan gaya gesek ini gaya gesek. Ada dua ya, statis dan kinetis. Kalau gaya gesek statis ya berarti Fs namanya, koefisien statisnya ini dikalikan normal gitu. Kalau kinetis ya sama saja tinggal mengganti mu-nya. Gaya gesek kinetis adalah koefisien gesek kinetis dikalikan dengan normal. Ya, berarti kita mencari yang normal dulu dari gambar ini. Yang pertama, kita akan uraikan gaya bekerja pada benda selain gaya F dan gaya gesek, yaitu gaya berat. Gaya berat selalu arahnya menuju ke pusat bumi, atau istilahnya ke bawah kalau kita nyebutnya, ke pusat bumi. Berarti ke sana ada gaya berat ya, sebesar mg. Nah, karena benda ini menekan ke lantai sebesar mg, maka lantai itu juga mereaksi dia, punya gaya reaksi yang kita sebut gaya normal, yang arahnya itu berlawanan dan dia tegak lurus dengan papan, dengan lantai, namanya gaya normal. Karena dia tidak miring, maka kita tuliskan bahwa gaya normal itu sama dengan berat benda ini. Sehingga kalau kita masukkan pada rumus sebelumnya, gaya gesek statis maupun kinetis, N-nya bisa kita ganti dengan M kali G. Nah, sekarang akan kita uji gaya gesek kinetis statisnya berapa. Ini akan kita lakukan pengujian, karena untuk menentukan gaya geseknya kan ada dua nih, apakah yang statis atau kinetis. Kita akan lihat pertama kali, ingat, tentukan dulu gaya gesek statis, yaitu mu S dikalikan dengan gaya normalnya. Normalnya sudah kita ketahui, yaitu M kali G. Mu S-nya 0,4. 0,4 dikalikan M kali G. M-nya itu berarti 2 kilogram, G-nya 10 nanti ya. 0,4, masanya 2 kilogram, G-nya 10. Ini kalau kita kalikan 8 Newton. Nah, dari sini kita bisa jawab soal ini. Ketentuannya kita lihat, berarti kan logikanya gaya yang diberikan 6 Newton ini masih di bawah gaya statis. Jadi karena gaya yang diberikan F sebesar 6 Newton ini masih kurang dari gaya gesek statis yang nilainya adalah 8 Newton, maka gaya gesek yang bekerja pada benda saat ini, gaya gesek yang bekerja pada benda saat ini sama dengan gaya yang menariknya, yaitu 6 Newton itu, sebesar 6 Newton. Sehingga pilihannya adalah, kalau kita lihat di soal tadi, itu yang A. Nah, itu pilihannya. Gaya tarik dan itu lebih kecil dari gaya gesek statis maksimum. Sehingga benda diam dan gaya gesek sama dengan gaya tariknya. Itu jawabannya. Mungkin sebagian di antara
kalian sudah menjawabnya dan itu jawabannya adalah yang A, 6 Newton pokoknya. Mungkin pilihannya ganti-ganti ya di situ. Selamat malam, Nara. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2 kita lihat soalnya sebuah benda meluncur pada bidang miring licin dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika benda dilepaskan dari ketinggian H sebesar 5 meter, berapakah percepatan benda tersebut sepanjang bidang miring? Itu nilai I-nya 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat. Ini juga sederhana, kita gambar saja bidang miring, dan lalu kita gambar gaya-gaya bekerja pada benda. Seperti ini. Jadi ada benda, ini licin, bidangnya licin. Kita tahu untuk benda yang berada di bidang miring seperti ini, ada beberapa gaya yang bekerja pada dia dan itu harus kita gambar biar apa apa pertanyaan dan kita enak menjawabnya. Karena dia licin berarti ini membantu kita untuk menyederhanakan perhitungan. Pertama, benda ini punya berat. Berat selalu menuju ke pusat bumi, ke bawah. Beratnya pasti M kali G, otomatis. Kemudian, oh di sini ada sudut ya, 30 derajat. Ini tetanya ini. Kemudian dia juga kalau dia dilepas, dia pasti akan jatuh menusuknya miring dan itu yang menjatuhkan adalah ini. Kita sebut MG kalikan sinus. Sin dari sudut tetanya, yaitu 30 derajat ini. Nah, benda ini juga menekan ke bidang miring, menekannya yang tegak lurus ke sana menekannya. Menekannya itu ke papannya. Di sini nilainya adalah MG kalikan cos sudut miringnya. Oleh karena itu, papan juga memberikan normal. Normalnya berarti seperti tadi ya, selalu berlawanan dengan MG cosnya ini. Ini normal. Dia sifatnya selalu tegak lurus dengan papannya ini. Kalau papannya begini, berarti normalnya ya tegak lurus begitu. Ini sifatnya begitu. Nah ini kan normal. Karena dia licin maka tidak gesekan. Karena gesek membutuhkan gaya normal, maka untuk gambar ini normalnya tidak kita pakai. Nah, gaya penggeraknya ada MG sin kalau kita lihat di soal ini. Jadi kalau kita tuliskan gaya penggerak, gaya penggeraknya atau total gaya bekerja adalah MG sin theta. Nah, terus kalau ingat kalau kita lihat tentang hukum Newton kedua bahwa sigma F adalah M dikalikan dengan A, kita bisa lihat nih, berarti ini M dikalikan dengan MGC. Di sini berarti merupakan A itu. Oleh karena itu, untuk percepatannya, percepatan selama di bidang miring adalah A yang nilainya sama dengan G sin theta. Nah, G-nya itu 10 kalikan dengan sin 30. Sin 30 itu setengah, sehingga 10 dikalikan dengan setengah itu 5. 5 satuannya meter per detik kuadrat. Itu jawabannya. Sehingga pilihan kita kalau kita lihat soal tadi itu ada di 5, ada di B. Itu pilihannya. Diberikan bahwa percepatannya A sampai G sin theta. Gitu. Oke, berikutnya nomor 3. Kita masuk ke bab gravitasi Newton ini. 2 buah gravitasi. Selamat malam, Adrian. Selamat malam, Pak. Oke. Saya kira ini mudah-mudah ya, Adrian, yang sudah standar. Dua buah planet memiliki perbandingan massa MA banding MB 1:4 dan perbandingan seri-seri RA banding RB 1:2. Perbandingan percepatan gravitasi di titik A dan B. Sederhana sekali ya. Kita lihat di situ, ini sambil mengingat-ingat bagi teman-teman yang mungkin lupa tentang gravitasi Newton. Yang nomor 3, bahwa gaya tarik-menarik antara dua benda ini bermassa M besar, bermassa M kecil,
berjarak R tidak mengenal gaya tolak ya, mereka selalu tarik-menarik. Dia tertarik ke sana, ini pun juga tertarik ke sana sebesar R. Dan nilai F-nya ini adalah konstanta gravitasi umum kalikan massa benda yang satunya dikalikan massa benda yang lain dibagi jarak mereka kuadrat. Khusus untuk ini GMR kuadrat, kalau kita lihat F sama dengan yang GM per R kuadrat itu namanya percepatan gravitasi dikalikan M. Nah, kalau kita sadar dengan ini sebenarnya berat ya, dikatakan berat. Ini yang disebut dengan gaya gravitasi atau berat benda. Kalau benda itu berada di permukaan bumi atau berat yang tadi kita tuliskan sebagai M kalikan G, di mana G itu medan gravitasi atau percepatan gravitasi. Nilainya adalah konstanta gravitasi umum kalikan massa planet dibagi dengan jari-jarinya atau jarak terhadap titik tertentu. Nah, di soal ini ada dua planet yang perbandingan massa seperti itu dan jari-jarinya seperti itu. Kita akan membandingkan percepatan gravitasi di permukaan kedua planet. Ya udah kita bandingkan antara G dengan M dengan R. Kelihatan banget itu. G dengan M sebanding, tapi dengan R berbanding terbalik dalam kuadrat. Sehingga akan kita tuliskan perbandingan percepatan gravitasi di permukaan planet A dibanding dengan percepatan gravitasi di permukaan planet B setara atau sebanding dengan massa planet itu. Berarti ini MA per MB. Tetapi berbanding terbalik dengan kuadrat dari jari-jarinya. Berarti di sini kalau G di atas, di sini jari-jari yang B di atas. Yang bawah itu adalah yang A dalam kuadrat. Seperti itu. Tinggal masukkan. Kalau di soal diketahui bahwa perbandingan MA banding MB itu 1 dibanding berapa tuh? 1 banding 4 ya. 1 banding 4. Kemudian RA banding RB itu 1 banding 2. Ini hati-hati yang bawah ini ya. Tinggal masukkan saja di sini. Berarti MA per MB tinggal tulis 1 dibanding dengan 4. Lalu dikali dengan ini RA per RB dibalik. Jadi 1 banding 2 kuadrat. Nah, kita tahu bahwa ini 2 kuadrat bagi 4. Itu 1 banding 1. Nah, jawabannya ada di yang D. Kita lanjut di nomor 4. Air mengalir melalui pipa Venturi. Luas penampang pipa besar adalah 10 cm persegi dan pipa kecil 5 cm persegi. Jika kecepatan air di pipa di penampang besar adalah 2 meter per detik, maka kecepatan air di penampang kecil adalah 3 meter per detik. Oke, kita akan lihat di sini. Kita tahu bahwa perbandingan hubungan antara luas penampang dan kecepatan itu terbalik ya. Itu pada persamaan kontinuitas bahwa kecepatan itu berbanding terbalik dengan luas penampang. Secara otomatis ini akan sebanding dengan berbanding terbalik dengan kuadrat dari jari-jari pipa itu atau dengan diameter atau dengan diameter bulir. P sebanding dengan diameter kuadrat. Jadi kalau artinya apa? Kalau nyebut jari-jari maka ada kuadratnya, kalau nyebut diameter ada kuadratnya, tapi kalau nyebut luas penampang tidak ada kuadratnya. Maksudnya gimana? Berarti kecepatan fluida atau air di pipa yang besar, atau kita tulis pipa yang besar gitu ya, dibanding kecepatan di pipa yang kecil, ini yang diketahui yang mana tuh? Yang tanyakan yang kecil dulu ya, jadi kita ganti aja, biar nanti hitungnya enak. Di pipa yang kecil dibanding di pipa yang besar kecepatannya terbalik dengan luas penampang dibanding luas penampang pipa yang besar dibanding luas penampang pipa yang kecil. Tinggal masukin saja nilainya. Berarti di sini kecepatan di pipa yang kecil ditanyakan yang besar itu nilainya tadi 2 meter per detik. Kita tuliskan 2.
Pos penampangnya kalau yang besar tadi 10, yang kecil 5. Yang besar itu 10 meter persegi, 10 cm persegi, yang ini 5. Sehingga bisa kita hitung dengan sederhana, dari 2 kali kan 2 ya, 4 meter per detik. Artinya di pipa yang kecil kecepatannya lebih besar. Dan itu ada di jawaban yang C. Seperti itu. Nomor 5, 2 muatan plus 4 mikrokulum dan plus 9 mikrokulum terpisah sejauh 50 cm. Di manakah letak muatan ketiga agar gaya kulum yang dialaminya menjadi 0? Jadi gayanya bukan tidak ada ya, gayanya ada tapi saling meniadakan. Sehingga yang dirasakan oleh muatan ketiga itu 0 atau saling berlawanan. Ini mengingatkan tentang bagaimana dua muatan berinteraksi, baik antara plus dan min atau positif negatif, dan dua muatan yang muatannya sama. Kita tahu bahwa kalau positif negatif ya tarik menarik, kalau sama tolak menolak. Di sini disebutkan muatannya sama-sama positif, berjarak 50 cm. Kita gambar saja muatan tersebut. Ada dua muatan, katakanlah seperti ini. Ini muatan satu, karena pakai di satu, oh bukannya, bukan sini aja. Ini muatan yang pertama nilainya itu plus 4 mikrokulum. Lalu ini muatan yang kedua nilainya plus 9 mikrokulum. Jarak keduanya adalah 50 cm. Ini jaraknya 50 cm. Nah, sekarang kita punya muatan ketiga. Kita punya muatan ketiga akan kita taruh di sepanjang garis ini. Apakah ada di sebelah kiri X1, apakah ada di antara X1 X2, atau malah di sebelah kanan. Kita bagi yang sudah tahu pasti bisa dengan cepat memperkirakannya. Kita akan uji seandainya ditaruh di sebelah kiri. Di sebelah, kalau ini ada dua muatan ya, saya pakai perantara seperti ini. Saya kecilkan dulu di bawah. Bentar ya. Nah, ini misalnya ini ada muatan, ini muatan. Saya taruh di sebelah kiri, ini muatan yang ketiga. Ini Q1, ini Q2, ini Q3. Lalu nanti kita taruh lagi, ini ada dua muatan, ini dua muatan, ini dua muatan. Biar nanti belajarnya bisa langsung ingat ya. Ini Q1, ini Q1, ini Q2, ini Q3. Untuk muatan yang ketiga, tak taruh di sebelah kiri. Yang sini, tak taruh di sebelah di antaranya. Jangan tak taruh sini, di antaranya. Ini Q3. Yang sebelah yang paling bawah, tak taruh di sebelah kanan. Ini adalah Q3. Nah, kita akan lihat. Ini muatannya positif semua. Yang Q1, Q2, positif, 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 positif. Muatan uji ini bebas ya. Kalian bisa menganggap dia negatif, boleh. Menganggap positif, boleh, bebas. Terserah, hasilnya akan sama. Kita akan anggap dia positif. Kalau ini positif, berarti antara Q1, Q3 tolak menolak, berarti ini ke sana. Ini gaya antara muatan 3 dan muatan 1. Terus antara Q3, Q2 juga tolak menolak, karena sama-sama positif, berarti ke sana juga gayanya kan. Ini gaya antara muatan 3 dan muatan 2. Sama-sama ke kiri. Berarti tidak mungkin di sebelah kirinya, nggak mungkin. Tapi kalau di antaranya, antara Q1 Q3, mereka tolak menolak kan, positif nih. Kalau dari awal kita misalkan positif, maka untuk mengujinya ya semuanya positif gitu. Kalau kita misalkan Q3-nya negatif di awal,
Ya kita uji semuanya untuk negatif. Positif, Q3 Q1 tolak menolak, maka Q3 menolak Q1 karena kanan pasti. Ini gaya antara muatan ketiga dan muatan satu. Terus antara ketiga kedua juga tolak menolak, berarti ke sana. Ini gaya antara muatan yang ketiga dan muatan satu, muatan dua. Nah ini berlawanan. Nah, di sini sangat mungkin nol. Kalau sebelah kanan antara Q3 sama Q1 tolak menolak, berarti dia ke sana. Ini gaya antara muatan ketiga dan muatan satu. Q3 Q2 juga tolak menolak. Ini Q2. Maka arahnya ke arahnya ke kanan juga ke sana. Ini antara Q3 dan Q2 sama-sama menolak. Q3 dan Q2. Ya, mereka tolak menolak. Nah, satu-satunya gambar yang berlawanan itu ada di gambar kedua atau ketika muatan ketiga berada di antara Q1 Q2. Maka kita ambil muatan ketiga itu ada di antaranya di sini berarti. Ini muatan ketiga. Lalu kita disuruh mencari jaraknya berapa agar gaya yang bekerja pada muatan ketiga itu nol. Maka kita gambar dulu. Eh, ini adalah gaya yang terjadi antara muatan ketiga dan muatan pertama. Tolak menolak. Itu juga ini gaya yang terjadi pada muatan ketiga dan muatan yang kedua. Kemudian kita akan tentukan jarak ini. Kalau jarak Q1, Q2 50 cm, kita misalkan jarak Q1, Q3 ini adalah X, jaraknya adalah X. Berarti jarak dari Q3 ke muatan Q2 ya berarti selisihnya yaitu 50 kurangi X cm. Seperti itu. Nah, lalu kita hitung. Nah, agar total gaya yang bekerja pada muatan ketiga sama dengan 0, maka F31 harus sama dengan F32. Kalau menolaknya biar jadi 0. F31 berarti K kali muatan ketiga kali muatan pertama dibagi jarak antara muatan ketiga dan muatan pertama kuadrat. Itu juga yang ini. K kali muatan ketiga kali muatan kedua dibagi jarak antar muatan ketiga dan muatan kedua kuadrat. Ini penamaannya Q1 Q2 gitu ya. Bisa juga AB, ABC. Ada yang sama bisa kita cancel untuk yang sama yaitu K kita coret. Q3 juga sama kita coret. Sehingga kita miliki Q1 yang nilainya plus 4, 4 mikrocoulomb dibagi R31 berarti jarak antara muatan 3 dan muatan 1 itu X dalam kuadrat. Q2-nya 9 mikrocoulomb dibagi jaraknya adalah 50 min X. Ingat ini dalam kuadrat. Seperti itu. Sehingga kita bisa cancel yang kedua yaitu yang ini mikrocoulomb kita cancel. Itu kita cancel. Kita punya 4 per X kuadrat dan 9 per 50 min X kuadrat. Kita teruskan, berarti mereka kita akarkan ya. Kita akar saja seperti ini, juga kita akar. Akar 4 berarti 2, akar X kuadrat berarti X, lalu akar 9 berarti 3, akar 50 min X kuadrat tinggal 50 min X. Baru kita kalikan silang. Berarti ini 2 dikalikan dengan 50 min X sama dengan 3 dikalikan dengan X. Nah, hasilnya sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan ini. Ini 100. Lalu 2 kali min X berarti min 2X. Ini 3 kalikan X. 100. 3 tambah 2 berarti 5X. Berarti ini sudah ketemu 20. Dalam satuan sentimeter. Ingat X tadi kita misalkan dari I1 ke I3. Berarti jarak I1 ke I3-nya 20 cm.
Berarti kalau kita tulis Q3 berada 20 cm di sebelah kanan Q1 atau 30 cm di sebelah kiri. Menurut kiri kanannya sesuai gambar yang saya buat ya. Kiri dari Q2. Nah, pilihannya kalau yang sesuai adalah 20 dari muatan plus 4. Itu jawabannya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, apa namanya, caranya kan simpel nih di filenya. Akar 4 per akar 9 ini bisa kita turunkan sebenarnya. Kalau Anda ingat, kita akan bikin rumus itu kalau kita tidak masukkan angka di awal. Jadi misalnya, ini catatannya, catatan untuk bagaimana kalau rumusnya seperti yang di file. Ini analisis ya, analisis rumus. Tadi kita punya, setelah kita coret ya ini berarti kalau begitu kita buat seperti ini. Jadi muatan yang pertama ini, lalu muatan yang kedua di sini, jarak mereka saya buat sebagai D, sebagai D. Sementara muatan ujinya saya ganti, muatan ujinya ini di sini, I3, jaraknya ini saya buat sebagai X. Berarti jarak yang di sini adalah namanya D min X. D min X. Nah, baru kita tuliskan bahwa gaya antara muatan 3 dan 1 sama dengan gaya antara muatan 3 dan 2 tadi kan. Kita tuliskan cara tadi mengulang K kalikan Q3 kalikan Q1 dibagi jaraknya sekarang adalah X kuadrat. Di sini K kalikan Q3 kalikan Q2 dibagi jaraknya yaitu D min X kuadrat. Lalu kita cancel K Q3, kita coret di sini. Kita punya Q1 per. Ini Q1 per X kuadrat sama dengan Q2 per D min X kuadrat. Lalu kita akar masing-masing untuk menyederhanakan kuadratnya. Kalau Q1 diakar tetap Q1, jadi akar Q1. X kuadrat diakar tinggal X gitu. Begitu juga yang sebelah kanan, Q2 kalau diakar ya Q2. Ini kalau diakar tinggal 50 min X. Lalu kita kalikan silang. Akar Q1 kali 50 berarti 50 kali akar Q1. Terus kalikan X berarti X kalikan akar Q1. Yang kedua, akar Q2 kalikan X juga di sini. Berarti ini X kalikan akar Q2. Nah, yang akar Q1 Q2 dikumpulkan. Oh, ini bukan 50 ya, saya sudah dari D. Tadi kan saya pakai D. D sekarang. Ini adalah D. Ini adalah D. Ini juga D. Yang X kita kumpulkan berarti D kali akar Q1 sama dengan X kalikan akar Q2 ditambah X kalikan akar Q1. Ini pindah ke sebelah kanan. Jadinya positif ya. Terus kita teruskan, kita taruh sebelah kanan sini, taruh sini. Berarti D dikalikan akar Q1 sama dengan X saya faktorkan. Berarti X dikali akar Q2 ditambah akar Q1. Gitu kan. Lalu kita bagi. Kita bagi dulu biar terbiasa dengan
yang biasa kita lakukan, yaitu X dikali, dikabulkan dulu ya ini ya. Nah, ini kita tulis ulang. Akar Q1 plus akar Q2 sama dengan D dikali akar Q1. Maka untuk mencari X, kita dapatkan bahwa di situ akar Q1 yang sebelah kanan itu dibagi akar Q1 plus akar Q2 dikalikan dengan jarak D totalnya. Ini adalah rumus umum yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan soal ini. Gitu. Nah, kalau kita masukkan dengan rumus ini, maka hasilnya akan sama. Misalnya kita ambil tadi I1-nya itu kan 4, ya kan? I1-nya itu 4, I1-nya adalah 4 mikrocoulomb, kemudian kita tulis jadi 4 kali 10 pangkat min 6 coulomb, I2-nya adalah 9 mikrocoulomb, atau kita tulis 9 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Nah, ini kita masukkan. Sementara D-nya di soal itu 50 cm. Nah, untuk mendapatkan nilai X-nya berarti akar dari ini, dari 4 kali ini. 4 kali 10 pangkat min 6, ini juga sama. Ini akar dari 4 dikali 10 pangkat min 6 ditambah akar 9 kali 10 pangkat minus 6 dikalikan dengan jarak D-nya 50 cm. Lalu kita teruskan. Nah, akar 4 itu kan 2. Akar 10 pangkat min 6 berarti 10 pangkat min 3. Dibagi dengan, ini juga sama, 2 dikali 10 pangkat minus 3 ditambah akar 9 itu 3 dikali 10 pangkat min 3. Ini didapat dari akar 10 pangkat min 6. Lalu dikalikan dengan 50 cm. Nah, ini bisa kita coret untuk yang 10 pangkat min itu. Nah, ini kan sama, kita akan salinya. Maka yang terjadi adalah X sama dengan ini 2 per 2 tambah 3. 2 ditambah dengan 3 dikali 50. Dapatnya berarti 20 cm. Nah, maksudnya pembahasan di filenya ini, yang ini, itu mengacu pada pola seperti ini dengan harapan siswa sudah tahu format ini. Menurut kayaknya seperti ini. Kalau misalkan tidak mau menghafal ini, mendingan pakai konsep biasa aja, itu juga tidak kalah cepat. Yang penting akarnya jangan lupa. Oke, kita lanjut di nomor 6. Sebuah rangkaian listrik memiliki 3 hambatan 6 ohm, 3 ohm, dan 2 ohm yang disusun secara paralel. Jika rangkaian dihubungkan ke sumber tegangan 6 volt, maka arus total yang mengalir adalah, ini sangat mudah teman-teman. Sangat mudah, tinggal digambar saja paralel dan itu tidak ada rangkaian yang lain. Nomor 6 itu hanya ada rangkaian apa namanya hambatan 3 dan itu di paralel seperti ini, di paralel. Seperti ya. Lalu dihubungkan dengan tegangan sebesar 6 volt. Di masing-masing ini 6 ohm, 3 ohm, 2 ohm, sini 6 volt. Nah, arus yang mananya berapa? Berarti ininya berapa arus. Nah, sangat gampang ya. Dari paralelnya berarti tinggal dibagi gitu aja. Kalau kita pakai seper, ya boleh atau langsung boleh.
Kita coba langsung ya. Hambatan paralel itu bisa kita langsung tuliskan. 6, 3, 2 itu akan kita samakan jadi 6. Lalu masing-masing dibagi 6. 6 bagi 6 itu 1. Kemudian 6 dibagi 3 berarti 2. Terakhir 6 dibagi dengan 2 berarti dapat 3. Kalau kita lihat di sini, penyebutnya itu kalau kita jumlahkan adalah 6. Berarti 6 bagi 6 adalah 1 ohm. Artinya apa? 6, 3, 2 ohm ini kalau di paralel hasil totalnya itu 1 ohm. Oleh karena itu arusnya gampang sekali tegangan dibagi hambatan total yaitu berupa rangkaian paralel. Tegangannya 6 volt dibagi dengan 1 ohm. Ya tinggal 6 ampere. Tiga pilihannya ada di C, 6 ampere. Teman-teman gantinya dengan cara paralel atau menggunakan Pak ini bingung ya, kita gunakan cara seperti biasanya itu boleh. Ingat yang seperti itu juga boleh. 1 per RP adalah 1 per R1 gitu boleh. Ini mungkin yang populer ya, 1 per R3 gitu. Yang kita dapatkan ini 1 per R1-nya 6, R2-nya itu 3, R3-nya itu 2. Kita akan dapatkan per RP-nya berarti ini kita samakan penyebutnya ya. Masing-masing 6 ya disamakan jadi 6 dengan 32 ya. Ini 6 tetap, yang ketiga ini kalikan dengan 2, yang kedua kalikan dengan 3. Ini kalau kita jumlahkan ini kan 6 per 6. Nah, seper RP 6 per 6, ya tadi sama. RP-nya juga tetap 6 per 6. Karena sama. 1. Nah, ini cara ringkasnya ada di cara di atas ini. Jadi ini, kalau ini misalkan ini nggak bisa, lupa ya, nggak apa-apa, kita pakai cara biasa. Atau juga nggak begitu lama. Oke, kita kembali ke soal nomor 7. Sebuah kawat penghantar dengan panjang 50 cm digerakkan tegak lurus dalam medan magnet 0,2 Tesla dengan kecepatan 10 meter per sekon. Besar GGL-nya ini gambarnya begini teman-teman. Ini masuk peristiwa induksi elektromagnetik. Nomor 7 ini termasuk peristiwa induksi elektromagnetik. Ini. Bentar ya. Bentar ya. Pokoknya error. Bentar ya. Oke. Nah, udah kembali ini pokoknya. Elektromagnetik yaitu seperti ini. Jadi ada kawat berada di ini ada juga batang ya. Di bagian ini ada batang, saya kasih warna berbeda. Ini batang yang bisa digerak-gerakkan kiri kanan. Ini batang ini bisa bergerak kiri kanan, digeser-geser dengan di bagian ujungnya itu menempel di kedua kawat ini. Nah, terus sistem ini itu berada di medan magnetik. Misalkan medannya tak tulis cross. Dia berada di daerah bermedan magnetik. Jadi rangkaian kawat kotak plus batang ungu ini
itu diletakkan di daerah yang ada medan magnetiknya cukup kuat. Seperti ini ilustrasinya. Arah medannya juga boleh dipilih tanda titik ya, boleh. Kita bikin cross silang biar gampang melihatnya. Dia berada di daerah bermedan magnetik. Nah, medan magnetik ini itu biasanya dilambangkan dengan huruf B. Ini B. Yang nilainya adalah sesuai di soal itu 0,2 Tesla. 0,2 Tesla. Kemudian kawat ini digerakkan. Ini digerakkan. Gerakannya kiri kanan boleh ya. Boleh di kiri kanan. Katakanlah digerakkan ke sana dia. Gerakannya dengan kecepatan. Yang kecepatannya di soal itu 10 meter per detik. Dan kawat ini panjangnya, di panjang kawat ini, panjangnya adalah 50 cm atau setengah meter. Ya, ini berarti artinya panjang kawat itu 50 cm. Seperti biasa kita ubah ke dalam meter, yaitu 0,5 meter. Nah, ketika kawat digerakkan, maka akan timbul GGL di ujung-ujung sini. Di sini akan timbul GGL di antara ujung atas dan ujung bawah itu akan muncul namanya GGL induksi. Lambangnya seperti itu. Ini disebut dengan daya gerak listrik induksi. Daya gerak listrik induksi. Nah, mencari GGL induksinya gampang sekali. Untuk menentukan GGL-nya berapa, tinggal mengalihkan semuanya. Kita sudah pernah belajar inilah ya. Untuk GGL adalah medan magnetiknya itu berapa Tesla, kalikan kawatnya itu panjangnya berapa meter, kalikan kecepatannya. Seperti ini aja. 0,2 Tesla, 0,5 meter, kecepatannya 10. Tadi ini berapa? 1 ya. 1 volt, satuannya volt. Sehingga building kita ada di B, 1 volt. Ini problemnya adalah pengembangannya kalau arah medan magnetiknya itu tidak tegak lurus. Jadi ini silang itu meninggalkan kita. Sementara medannya itu kawatnya digerakkan ke kanan. Bagaimana kalau medannya itu memiliki sudut? Jadi jika arah arah kecepatan, jika arah kecepatan kawat V tidak tegak lurus terhadap arah medan magnetik. Terhadap arah medan magnetik. Bagaimana kalau tidak tegak lurus? Tapi membentuk sudut theta. Maka GGL induksinya adalah tetap sama caranya. Medan magnetiknya berapa Tesla, kalikan kawatnya yang bergerak itu berapa meter, kalikan kecepatan geraknya berapa, dikalikan dengan sinusnya. Artinya apa? GGL induksi maksimum, GGL induksi ini terjadi maksimum saat tetanya sama dengan 90 derajat. Itu seperti yang tadi kita hitung.
Gitu. GGL minimum itu gimana? Atau nol atau nol enggak sih ya? Saat tetanya sama dengan berapa? Nol atau 180. Nah, nilai seperti ini disebut dengan sejajar, di mana V sejajar. Sejajar itu bisa searah, bisa berlawanan arah. Sejajar dengan medan lempik. Bisa searah seperti ini, atau berlawanan arah. Semuanya minimum, menghasilkan nilai yang berbeda, yang sama. Ini V, ini B, ini V, ini B. Kedua-duanya ini menghasilkan nilai nol. Sejarah berarti tetanya itu nol, kalau berlawanan arah itu tetanya berarti 180 derajat. Itu keterangannya. Untuk menyatakan kedua keadaan ini dikatakan dengan istilah sejajar. Jadi kalau tidak sejajar dalam artian tidak memotong, V tidak berpotongan, tidak memotong sama sekali berarti ya nol. Artinya GGL itu listrik ini akan muncul kalau kecepatan gerak kawat itu memotong medan magnetik. Kalau nggak memotong maka dia tidak akan ada induksi. Ada yang mau pertanyaan? Selamat malam Antares, Antares ikut ya. Halo Antares, ada Monik, ada Antares dan Nara. Halo, halo. Oke, di mana posisi Antares? Gimana, Pak? Sedang di mana nih? Di rumah Di apa? rumah. Di rumah. Rumahmu mana tuh? Karangsari Sembuh. Oh, Sempu. Oke, oke. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Anda bisa lihat di sini. Um, Sebuah balok oh, bentar. bermassa M dilepaskan pada bidang miring kasar dengan koefisien gesek mu k. Jika sudut kemiringan adalah theta, maka gaya normal yang dialami balok gampang sekali ya. Pokoknya kita menghafal gaya-gaya yang apa? Yang bekerja pada balok yang berada di bidang miring. Oke, nomor 8. Pada bidang miring, tadi sudah kita gambarkan ya di, di soal sebelumnya. Ada balok. Eh, ini pasti punya berat alami. Seandainya bidang miring nggak ada, dia akan punya berat yang arah selalu menuju ke pusat bumi seperti ini. Berat itu namanya M kali G. M kali kan G. Nah, balok ini kalau dilepas, dia akan meluncur. Ada gaya yang menarik, yaitu namanya MG sin. MG sin. Nah, tetanya mana? Tetanya itu kemiringan antara bidang dengan garis horizontal. Ini tetanya di sini. Terus gaya ini, balok ini juga menekan ke bidang miringnya. Menekannya pas tegak lurus ya, dengan bidang miringnya. Ini gaya tekannya adalah MG cos. MG cos theta. Karena karena balok itu mendorong bidang, bidang pun memberikan reaksi yang bertindak sebagai gaya normal besar N, yang nilainya sama dengan MG cos, sama ini, hanya beda arah. Ini gaya tekan balok ke lantai, ini gaya normal yang diberikan lantai pada balok. Kalau dia itu bergerak ke bawah, berarti akan ada gaya gesek yang melawan arah geraknya, biasanya gaya gesek.
simbolnya F kecil seperti ini. Nah, pertanyaan soal itu hanya gaya normal. Berapakah gaya normalnya? Ya udah berarti itu MG cos ini. Ya kan? Berarti jawabannya MG cos. Berarti gaya normal dalam hal ini itu pakai M-nya yang besar ya, karena masa pola pakai M besar. MG cos theta. Kita pilih yang itu. Di situ keterangannya gaya normal pada bidang miring setara dengan komponen gaya berat yang tegak lurus bidang tersebut. Nah, komponen gaya berat itu tegak. Ini kan gaya berat, ini gaya berat. Ini juga gaya berat. Tapi ini komponennya. Aslinya kan Mg itu diuraikan menjadi komponen X namanya Mg sin dan komponen Y namanya Mg cos. Tapi diminta yang tegak lurus berarti yang ini Mg cos itu. Oke, kita beralih ke nomor 9. Nomor 9 itu tentang, oh gampang nih ya, fluida dinamis. Jika densitas itu massa jenis, adalah densitas air 1000 kg per meter kubik dan kecepatan air pada sebuah pipa adalah 4 meter per sekon, berapakah tekanan dinamis yang dihasilkan oleh aliran? Itu tekanannya sudah dikasih tahu rumusnya, ini gampang sekali. Ya, sudah dikasih tahu rumus. Jadi kalau dia ada pipa, di sini ada fluida yang mengalir, apapun fluidanya. Ini memiliki massa jenis sebesar 1000, kebetulan dia air. Kilogram per meter kubik. Lalu kecepatan alirannya ini P sebesar berapa P-nya? Itu 4 ya. 4 meter per detik. Tekanan dinamis sudah dirumuskan. Tekanan dinamis dari air. Kalau tekanan hidrostatis itu kan rho GH. Nah, dinamis adalah setengah rho kalikan kecepatan kuadrat. Ini sudah dikasih tahu di rumusnya, di soalnya kita tahu setengah rho V kuadrat. Kalau kita masukkan, berarti setengah, massa jenisnya itu 1000, kecepatannya itu 10 kuadrat. Kok 10 sih? 4 ada itu. 4 kuadrat. Ini 16 bagi 2, 8. Maka tekanan dinamisnya adalah 8000. Satuannya adalah Pascal, atau bisa kita tulis 8 kilo Pascal. Boleh. Sehingga kita pilih 8 Pascal. Berikutnya nomor 10. Dua benda bermassa sama terpisah pada jarak R dan mengalami gaya gravitasi F. Jika massa salah satu benda digandakan dan jarak keduanya dijauhkan menjadi 2R, salah satu massa digandakannya. Maka gaya gravitasinya menjadi ini analisis sederhana dan kita sering menjawab soal seperti ini ya. Nomor 10 itu ada dua benda, kita tulis dulu gambarnya. Masanya sama. Berarti satunya adalah M, satunya juga M, gitu ya, masanya sama. Atau kita buat massa besar ya. Yang benda pertama adalah M, sama. Massa benda kedua juga M, M besar. Di mana jarak mereka ini adalah R. Ternyata kedua benda ini mengalami gaya tarik menarik sebesar F. Karena gravitasi tidak mengenal tolak menolak ya, tarik menarik. Ini kayaknya sebesar F. Itu informasi yang pertama. Informasi kedua,
ternyata diubah sekarang. Salah satu massa jadi dua kalinya. Kalau salah satu ya terserah kita mau M1 jadi dua kalinya atau M2. Pokoknya salah satu. Terus jaraknya dijauhkan. Berarti yang M1 saya buat di sini saja tetap. Ini M1. Yang M2 dua kalinya. Katakanlah di sini sekarang. Ini M2. Misalnya di sini M1 tak buat tetap. Tapi M2-nya sekarang tak bikin dua kalinya. M2 itu dua kalinya. Jaraknya sekarang menjadi 2 kali R. Nah, berarti tetap akan terjadi getar yang menarik. Masalahnya besarnya berapa? Ini ada getar menarik. Ini kita sebut F aksen. Itu berapa? Nah, gaya gravitasi itu tadi sudah kita tuliskan ya. Gaya gravitasi itu F konstanta gravitasi umum Newton kalikan M1 kalikan M2 dibagi dengan jaraknya dalam kuadrat. Berarti kalau kita lihat di situ antara F itu sebanding dengan hasil kali M1 M2. Ya kan? Kemudian F juga berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak M1 M2. Karena di situ salah satu M diubah, maka M kita sertakan ya. Maka akan muncul rumus baru yang bisa kita buat. F aksen itu dibanding dengan F yang pertama, F ini. Kalau dengan masanya ya sebanding, berarti massa 1 aksen dibanding massa 1. Kemudian M2 aksen dibanding M2. Jarak juga sama, berarti R dibanding R aksen. Loh, kenapa kok R-nya kebalik ya? Karena dia terbalik kuadrat ya. Maka jangan lupa ini dikasih kuadrat. Nah, yang kita ubah tadi kan M2. Ini disebut M1 aksennya ini. M1 aksen tetap ini M1 aksen, ini M2 aksen, jadi ini F aksen, ini namanya R aksen, yaitu 2R. Berarti ini sama, kita coret. F1 aksen kita cari, F-nya kita tulis dulu. M2 aksen itu 2 kali M. 2 kali M besar. Sementara M2-nya yang lama juga tetap M. Dikalikan R tetap, yang R aksennya 2 kali R. Di dalam kuadrat. Di sini sekarang R-nya yang kita coret. M kita coret. Sehingga kita punya di sini 2 dikali 1/2 kuadrat. 1/2 kuadrat. Nah, artinya apa? 2 bagi 4 dengan setengah. Berarti F aksen per F itu sama dengan 2/4 atau setengah. Oleh karenanya F aksen itu ternyata cuma setengahnya saja. Setengah dari F. Nah, pilihannya berarti ada di A. Seperti ini. 3 kapasitor masing-masing 3 mikrofarad disusun seri. Ingat, kapasitor dan hambatan atau resistor itu berbeda ya teman. Kapasitas pengganti total dari rangkaian tersebut adalah kita hanya mencari kapasitas pengganti. Padahal pertanyaannya bisa macam-macam ya. Kadang energi, kadang muatan gitu. Kita akan bahas semua. Untuk yang nomor 11. Bapak 11 benar ya.
Untuk kapasitor kita tahu rangkaiannya itu simbolnya mirip baterai tapi sejajar, ini sejajar ini. 3 kapasitor di rangkai seri ya sama, tinggal direnteng aja. Seperti ini saja. Ini yang saja C1, ini adalah C2, ini C3. Masing-masing nilainya di situ 3 mikrofarad ya. Jadi 3 mikrofarad. Juga 3 mikrofarad. Di sini juga 3 mikrofarad. Berapakah totalnya? Kalau kita kasih nama, misalkan di sini adalah B, di sini adalah A gitu kan. Maka kapasitas kapasitor pada rangkaian AB itu berapa? Ingat kalau seri itu seper kalau kapasitor. Per. Sehingga 1 per rangkaian seri AB adalah 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C yang ketiga, dan kebetulan ini semuanya sama, yaitu 3 mikrofarad. 1 per 3 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 3. Maka tinggal 3 per 3 langsung. Maka kalau dibalik tetap 3 per 3. Tetap 3 per 3 yang nilainya adalah 1 mikrofarad. Itu jawabannya sederhana sekali, kita pilih yang C. Lalu bagaimana jika rangkaian ini dihubungkan dengan tegangan? Misalnya kita tuliskan jika rangkaian ini dihubungkan tegangan, misalnya volt, maka akan yang mengakhiri kapasitor kita tentukan beda potensial. Di joule biar apa yang terakhir dan energi yang tersimpan. Di pertanyaan 3 biasanya di salah satu dalam mereka ya. Oke. Jika rangkaian kapasitor ini dihubungkan dengan sumber tegangan, berarti rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Tinggal dikasih baterai saja. Hmm, 3 mikrofarad, 3 mikrofarad, 3 mikrofarad, 6 volt, C1, C2, C3. Ini muatan totalnya. Untuk mencari muatan, itu tinggal kalikan C total dikalikan dengan tegangannya. C total tadi, ini sudah kita ketahui kan, sebesar 1 mikrofarad, atau min 6, ini C-nya. Kalikan tegangannya sebesar 6 volt. Kita akan tuliskan
Ini 6 dikali 10 pangkat min 6 kulum. Ditulis kulum. Ditulis semua. Kulum. Atau C itu ya. C. Atau kita sebut dengan istilah 6 mikrokulum. Mikrokulum. Nah, yang A, pertanyaannya muatan listrik di tiap kapasitor karena seri, karena C1, C2, C3 seri, seri itu maka muatan di C1 sama dengan muatan di C2, sama juga muatan di C3 yang nilainya sama dengan 6 mikrokulum, ini sama muatannya karena seri. Yang B, beda potensial di ujung tiap kapasitor. Jadi ini beda potensial pada C1. Prinsipnya nggak sama sebenarnya, tetapi karena besar kapasitornya sama, 3 berarti jadi sama. Prinsipnya itu tegangan terdistribusi ke masing-masing ini. VC1, VC2, ini prinsip menghitungnya ya, meskipun kita bisa persingkat. Ini untuk menyatakan bahwa tegangan pada baterai itu terdistribusi ke tiap kapasitor. Karena kapasitornya identik, jadi pembagiannya sama. Dapat dari mana? Didapat dari muatan dibagi kapasitornya. Ini tegangannya. Ini juga sama. Muatan dibagi kapasitornya. Disesuaikan, ditanyakan kapasitor yang mana. Mengapa Q-nya nggak dikasih Q1? Karena Q1 kilo Q3 sama. Ini semua sama nanti ini. Ini 6 mikrokulum dibagi 3 mikrofarad. Mikronya bisa kita coret itu. Tinggal 6 bagi 3 itu 2 volt. Ini juga sama 2 volt. Ini juga sama 2 volt. Terbagi menjadi 3 karena C-nya sama. Tapi kalau C-nya nggak sama, tetap dihitung satu persatu seperti ini. Kemudian terakhir diminta mencari energi tersimpan. Berarti energi yang tersimpan itu adalah setengah dikalikan C total kalikan V kuadrat, V pada rangkaian total. C totalnya adalah 1 mikrofarad, tulis 10 pangkat min 6. Dikalikan tegangannya yang dipasang 6 volt. Sehingga jadinya ini 36 bagi 2, 18. 18 dikali 10 pangkat min 6. Satuannya adalah joule. Atau ditulis 18 ini namanya mikro. Joule. Dibaca mikro joule. Mikro joule. Ya. Mikro joule. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Sebuah transformator step down memiliki efisiensi 80% jika daya masukan atau daya primer adalah 100 watt, maka daya keluaran atau sekundernya berapa? Ya udah, kita tinggal eksekusi aja nih teman-teman ya. Di nomor 12. Efisiensi trafo, efisiensi transformator atau kita sebut dengan trafo itu kayak gini, yaitu daya yang masuk atau daya input dibanding, oh kembali ya, daya output harusnya ya, daya output dibanding input.
Ini daya output dibanding daya input dikalikan 100%. Nah, di situ sudah diketahui efisiensinya. Oh, yang ditanyain itu daya keluaran inputnya 100, kita masukkan saja ya. Berarti ini 80%. Outputnya ditanyakan, inputnya 100 watt. 100 watt dikalikan 100%. Udah, berarti untuk mencari daya outputnya atau keluarannya ya sama, berarti 80 watt. Sama sekalian. Berarti dari C. 13. Sebuah benda bermasa 5 kg ditarik ke atas bidang miring yang licin dengan sudut kemiringan 37 derajat dengan gaya tetap 50 Newton searah bidang miring. Percepatan benda saat itu sama kayak tadi, kita tinggal gambar saja. Untuk nomor 13 ada bidang miring, ini sudutnya 30 derajat, ini ditarik ke sana dengan gaya sebesar 50 Newton. Kemudian benda ini kita gambar dulu kayak yang bekerja pada dia, kayak gravitasinya ada seperti bilang tadi ya. Dia punya berat besar M kali G. Dia juga punya komponen berat, punya MG sin. MG sin, sinnya sin theta. Karena dia licin, tidak usah kita gambar normalnya, biar ya ikut aja. Nah, ini berarti gaya F ini harus bisa mengalahkan MG sin agar dia bisa bergerak. Itu. Nah, berarti kita gunakan hukum Newton kedua, sigma F total berarti M dikalikan dengan A. Karena ini ditarik ke sana, berarti kita anggap saja F50 ini menang gitu ya. Masa bendanya sudah jelas tuh 5 kg. Kita tuliskan berarti F yang besar itu dilawan oleh komponen berat pada fungsi sin. Sinnya di situ sin 37. Sin 37. Bentar ya, ini plastiknya nih kalau ini sin 37 sama dengan massa dikalikan dengan A. Kita masukkan saja, berarti ini 50 Newton, kurang masanya 5 kilogram, kalikan Q 10, sin 37 disusul diketahui 0,6. Misalnya, sin 37 0,6 sama dengan masanya 5 kilogram dikalikan dengan A. Ini 50, ini berarti tinggal 30, hasilnya 5 kali 10, 50 kalikan 0,6, 30, sama dengan 5 dikali A. Tadi di sini tinggal 20, sama dengan 5 dikalikan dengan A. Maka A bisa ketemu 4 meter per detik kuadrat. Jawabannya ada di A. Ya. Ini kebetulan licin, jadi enak, tidak ada gesekan. Jika itu ada gesekan, maka ditambahi. Jika jika papan miringnya kasar atau bidang miringnya kasar, dengan koefisien kekasarannya dengan koefisien mu, maka yang terjadi itu harusnya seperti ini.
Berarti gaya dilawan oleh MG sin, dilawan lagi oleh gaya gesek. Hasilnya M dikalikan dengan A. Jadi ada gaya gesek yang melawan ke arah bawah. Gaya geseknya itu isinya apa? Kita uraikan lagi. MG sin theta min mu kalikan MG cos theta. MG cos theta kan gaya normal kan kita jawab di awal. Dan kita terus ini kalau kasar. Jadi faktor ini tidak ada di soal ini karena dia licin. Kalau kasar ya muncul mu MG cos theta ini. Nah, yang ini kan normal. Ini fungsi gen normal itu dari sini itu normal. Kita lanjut di nomor 14. Suatu fluida ideal mengalir melalui pipa yang ketinggiannya naik sejauh 2 meter. Jika kecepatan aliran tetap, maka perubahan tekanan antara titik bawah dan titik atas itu ya lebih ya. Pipa ideal mengalir melalui pipa yang ketinggiannya naik. Jadi ilustrasinya seperti ini ya teman-teman. Jadi ilustrasinya seperti pipa, terus dia itu naik, pipanya mengalami kenaikan yang biasa kita pakai itu kan. Kemudian akan seperti ini. Ini pipanya panjang, ini juga panjang. Pada peristiwa tertentu dia mengalami kenaikan. Jadi fluida yang mengalir di sini akan apa namanya? Kalau kecepatan tetap berarti hmm, pipanya itu mestinya sama ya ukurannya ya. Bentar, saya dulu. Ini mestinya sama ukurannya. Nah, yang sama ya. Ini juga sama kecepatan tetap. Pertanyaannya, perubahan tekanan antara titik bawah dan titik atas ya. Ya, ini tergantung tingginya berapa ya, guys. Ini tingginya berapa. Berarti selisihnya itu adalah akan ada tekanan sebesar rho GH. Jadi tekanan yang atas itu lebih rendah daripada yang bawah. Jadi selisih tekanannya adalah massa jenis fluidanya kalikan percepatan gravitasi kalikan ketinggiannya berapa selisihnya. Besar yang mana? Ya besar yang bawah lah. Sehingga kita jawab tekanan atas lebih rendah dari yang atas sebesar rho GH. Oke, nomor 15. Berapakah energi yang tersimpan dalam kapasitor 10 kilowatt yang ini sama dengan nomor 13 tadi. Diminta energi tersimpan pada kapasitor yang terhubung dengan tegangan 12 volt. Berarti ini sama dengan nomor 13. Dari nomor 11 ini. Pertanyaan C itu. Setengah CV kuadrat, tinggal langsung saja. Jadi yang nomor 15. Kapasitornya diketahui 10 mikrofarad. Jangan lupa kita jadikan farad jadi 10 pangkat min 6 farad, atau kita simpulkan jadi 10 pangkat min 5 ya, karena di situ ada pangkat 10 pangkat 1 di sini farad. Tegangannya sebesar di soal itu 12 volt. 12 volt. Berarti kalau ditanyakan energi yang tersimpan, kita sudah tahu yaitu setengah dikali C kali V kuadrat. C-nya sebesar 5, 10 pangkat min 5. Dengan V-nya itu 12 kuadrat. 12 kuadrat itu kan 144. 144 bagi 2 kan 72. 72 dikali 10
pangkat min 5 Joule. Nah, di situ di pilihannya 72 hanya di A, maka pilih yang A. Hanya beda format, 7, ini sama ya, 72 ke 10 atau 7,2. Kita bikin notasi ilmiah, 7,2 dikali 10 pangkat ini naik 1, turun naik 1 min 4 Joule. Atau bisa kita mainkan di sini, kadang dimainkan satuannya ya, atau W itu kita bikin begini, 0,72 ini 3 kan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk membuat ini, yaitu 0,72 namanya milijoule. Kadang jawaban dalam bentuk seperti ini. Dalam kasus ini kita pilih yang ini ya, jangan sama kayak gitu. Ya, 16. Sebuah kumparan dengan 200 liritan mengalami perubahan flux magnetik dari 0,5 menjadi 0,1 dalam waktu 0,2 detik. GGL energinya berapa? Ini kita tulis dulu apa yang diketahui di soal nomor 16. Pertama, banyak lilitan. Banyak lilitan itu simbolnya dengan N besar 200. Lalu flux magnetik awal. Flux magnetik awal akan mula-mula. Kita sebut sebagai seperti ini. Yang pertama, sebesar 0,5 Weber. Terus yang kedua 0,1 karena berubah flux magnetik akhir. Kita tulis sebagai flux kedua 0,1 Weber. Ini terjadi dalam selang waktu delta T 0,2 detik. Berapakah GGL itu? GGL induksi namanya ya. Oke. Jadi GGL induksi itu bisa dicari dengan peristiwa ini atau peristiwa yang tadi kalau digerakkan dalam medan magnetik. Itu nilainya adalah min dari N perubahan flux magnetik yang terjadi setiap waktunya berapa. Nah, kita akan cari delta flux, selisih flux akhir dan awal. Jadi delta flux itu adalah flux akhir kurangi flux awal. Berarti di sini 0,1 dikurang 0,5 minus 0,4. Artinya itu apa? Dia turun berarti fluxnya menurun dari 0,5 menjadi 0,1. 0,4 Weber tadi. Kemudian kita masukkan ke sini. Berarti GGL induksi min N berarti min 200. Perubahan fluxnya berarti min 0,4 Weber setiap detik berarti 0,2. Min kali ini jadi positif, jadi ini 200 dikali 0,4 bagi 0,2 itu sama aja 4 bagi 2 gitu kan. Tadi 2 kali 200 itu 400. 400 satuan induksi itu adalah satu mili adalah volt. Bilang kita ada di itu. Oke, sama ya caranya. Kemudian yang nomor 17. Pada hukum gravitasi Newton, jika massa kedua benda masing-masing dijadikan 2 kali lipat semula, maka gaya tariknya menjadi ini jarak sama berarti kan? Sama kayak tadi. Nomor 17. Ini pada gravitasi Newton.
Berarti F itu sebanding dengan hasil kali massa pertama, massa kedua. Caranya tetap. Berarti kalau kita tulis misalkan F2, F absen gitu ya. F absen dibanding F yang pertama, berarti sebanding ya. M1 absen dibanding M1, enggak tadi. Kalikan M2 absen dibanding M2. Nah, di situ tertulis masing-masing massa dilipat gandakan, massa kedua benda masing-masing dijadikan 2 kali lipat. Berarti kalau begitu kita tulis seperti ini, bahwa M1 absen itu 2 kali M1, 2 kali M1. Begitu juga M2 absen, juga 2 kalinya M2. Maka kalau kita tulis di sini, F absen per F, ini 2 kalinya dari M1 dibagi M1. Ini sama juga nih, ini juga 2 kalinya dari M yang kedua dibanding M2. Kedua-duanya itu dijadikan 2 kalinya maksudnya. Maka bisa kita cancel untuk yang ini. Nah, tinggal di 4, 2 kali 2 jadinya 4. Oleh karena itu, gaya yang sekarang berubah jadi 4 kali gaya semula. Itu tercermin pada jawaban yang A. Kita ada kata-kata karena gaya gradasi berbanding lurus dengan hasil kali kedua massa. Penjelasan lengkapnya dari sini. Oke, nomor 18 ya. Sebuah solder listrik memiliki spesifikasi 40 watt 220 volt. Jika digunakan selama 5 menit, energi listrik yang digunakan. Perhatikan energinya dinyatakan dalam apa? Dalam joule apa kWh? Di sini joule. Kalau joule berarti waktunya harus detik. Kalau kWh berarti waktunya harus jam. Nomor 18. Ada solder dengan spesifikasi 40 watt 220 volt. Nah, dipakai atau digunakan selamanya. Ini digunakan selama 5 menit. Berarti T-nya itu 5 kali 60 detik. 300 detik dengan dayanya 40 watt. 40 watt. Ya udah, berarti kalau energinya berarti energi yang dikonsumsi oleh solder dikalikan dengan 40 dikalikan dengan 300. Oke, oke. Mau ya sendiri. Tinggal dikalikan 300, ketemunya berapa itu? Berarti 12.000. Satuannya adalah joule. 12.000 ada di J. Atau bisa kita nyatakan dalam kilojoule, berarti 12 kilojoule. Boleh begitu. Saya pikir nggak ada masalah ya teman-teman. Ini soalnya mudah-mudah. Selanjut di nomor 19. Di 19, ini tentang apa nih? Yang miring.
Sebuah benda bermassa 1 kilogram diam di atas bidang miring kasar yang sudutnya 45 derajat. Itu maksudnya sudut kemiringannya ya. Jika benda tepat akan meluncur, jadi tepat akan meluncur itu dia hampir bergerak, tapi belum sampai bergerak. Hampir, disitulah gaya geseknya itu sudah maksimum. Maka koefisien gesek statis bidang tersebut adalah, ingat ini bidang miring, kembali kita gambarkan bidang miringnya seperti apa, nomor 19. Kemiringannya itu 45 derajat, kita tanya. Oke, seperti biasa ya, menguraikannya harus seperti yang bisa kita lakukan. Dia punya berat utama besar M dikalikan G. Ini M kali G. Lalu dia punya gaya dorong atau gaya tarik sebagai komponen gaya beratnya sebesar M kalikan G dikalikan dengan sinus kemiringannya. Lalu ini juga sama. Ini gaya tekannya sebesar Mg kalikan cos theta. Nah, papan miringnya memberikan reaksi sebagai gaya normal, namanya N, juga sama, sebesar Mg cos. Nah, ini ada gaya gesek yang selalu melawan arah geraknya, berarti geseknya ke sana. Yang nilainya adalah R, gaya gesek itu berarti R, nilainya sama dengan mu statis kalikan N. Nah, dituliskan benda tepat akan bergerak. Jadi kita tulis karena benda dalam kondisi tepat akan, berarti belum ya, tepat akan bergerak, maka total gaya yang bekerja pada benda itu masih nol. Berarti yang menggerakkan adalah mg sin theta dilawan oleh gaya gesek F. Hasilnya masih nol. Berarti kalau kita tuliskan mg sin theta itu sama dengan F. Kita tulis dulu, kita balik ya, bahwa F gesek ternyata sama dengan mg sin, sama dengan mg sin. Nah, F geseknya akan mu kalikan N. Ini mu kalikan yang normal. Sama dengan M G sin. Gaya normalnya sama dengan mg cos. M ini apa ini? Sama dengan mg cos theta. Ini juga sama masih. Ini mg cos sin. Oke. Nah, di situ ada yang sama, yaitu mg. Ada huruf yang sama, maka ini bisa kita cancel. Yang ini kita cancel mg sini. Jika kita punya mu itu sama dengan sinus dibagi cos. Nah, ingat bahwa
sin per cos itu sama dengan tangan ya. Ingat, sin per cos itu sama dengan tangan. Nah, berarti ini bisa kita ganti. Koefisien gesek statis berarti itu sama dengan tangan saja. Sama dengan tangan theta. Itu untuk kondisi benda tepat akan bergerak ya. Nah, sudutnya itu 45 di soal, maka sama dengan tangan dari 45 derajat, yaitu 1. Jadi Anda harus hafal ini, tangannya itu 1. Maka pilihan kita ada di B. Pada kondisi tepat akan mengucur, nilainya sama dengan tangan theta. Nah, tangan theta dari mana? Kok bisa ada seperti ini ya? Ilustrasinya atau penjelasan lengkapnya ada di sini. Mengapa bisa jadi tangan theta seperti ini? Dengan di AI dia langsung menunjukkan bahwa S sama dengan tangan theta. Pak Fauzi berharap anak-anak juga tahu kronologi mengapa S itu sama dengan tangan. Jadi penjelasan lengkapnya seperti ini. Nomor yang terakhir di nomor 20. Sebuah bola kecil bermuatan plus 2 mikrokulum berada di dalam medan listrik homogin yang besarnya 500 Newton per kulum. Besar gaya listrik yang dialami bola tersebut berapa Newton? Untuk medan listrik kita punya dua rumus ya, 20. Kalau ada muatan, entah plus atau min, misalnya kita ambil plus, ini muatan, lalu saya akan menghitung berapa medan listrik di titik ini, misalkan titik B, ya, titik B. Medan listrik ini bicara R. Medan listrik di P. Kita tuliskan ini E itu medan listrik ya, sama dengan konstanta kulum kalikan muatannya berapa kulum itu dibagi jarak ke P berapa dalam kuadrat. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua itu seperti ini. Jadi ada medan listrik, sudah ada medan yang arahnya misalkan ke sana. Kita tidak tahu ini dari muatan yang mana, pokoknya ada medan listrik di daerah tertentu. Ini medan listrik, kita sebut sebagai ini. Lalu di antara medan ini kita letakkan suatu muatan sebesar Q. Misalnya ada muatan kecil di sini, kita taruh di sini sebesar Q. Nah, ketika muatan itu berada di dalam medan, maka medan titik ini akan mengalami gaya listrik sebesar F. Misalkan dia mengalami gaya F, muatan muatan Q mengalami gaya listrik. Gaya listrik sebesar F. Nah, berarti artinya medan listrik di tempat itu bisa kita cari dengan gaya dibagi dengan muatan itu. Jadi kalau yang pertama tadi itu ada muatan, kita mencari medan di daerah muatannya, entah di sebelah kanan, kiri, terserah, pokoknya berjarak R. Tetapi kalau yang kedua itu medan listrik
yang sudah ada dan di situ ada muatan. Muatannya itu kecil, terus ternyata muatan itu mengalami gaya listrik. Berarti medan itu bisa dihitung dengan gaya bagi muatan. Nah, berkaitan dengan soal ini, kita diberitahu ada muatan berada dalam medan listrik. Ya berarti kita gunakan konsep yang kedua di nomor 20 itu. Dari soal nomor 20, kita di diberitahu bahwa muatannya itu plus 2 mikrokulum. Plus 2 mikrokulum. Lalu ada medan listrik sebesar 500 Newton per kulum satuannya ya. Pertanyaannya, berapakah gaya yang dilakukan oleh muatan itu? Berarti kalau mencari F, tinggal kalikan muatan tersebut berapa kulum, kalikan dengan medan listrik yang menabrak muatan itu. Kita masukkan 2 mikrokulum, jangan lupa ya ini 2 dikalikan dengan 10 pangkat minus 6. Seperti itu. Maka 2 kali 10 pangkat min 6. Dikalikan dengan medan listriknya yaitu 500. Ini sama dengan 1000. 1000 dikalikan 10 pangkat minus 6. Oh, Newton ya, Newton. Pangkat minus 6 kan 1/1 juta. Tapi sama aja di sini 10 pangkat minus 3 Newton. Atau kita sebut 0,00, nolnya ada 3 ya, 1 Newton. Atau dengan kata lain, ini 1 mili Newton boleh. Ini M kecil itu mili Newton. Mili Newton. Pilihannya ada di 0,01 yang kita kalikan. Medan itu ada dua, ingat-ingat ya, ada yang menggunakan jarak, seperti ini kasusnya, ada yang peristiwanya muatan berada dalam medan. Sampai dengan nomor 20, ada yang mau disampaikan teman-teman? Adrian, Antares, Monik, Ara, Rahel, Akila. Tidak ada. Antares? Ada ya guys. Rahel guys, gimana Nggak Rahel? ada. Nggak ada, Pak. Oke. Kalau nggak ada, ini saya akhiri dulu ya teman-teman ya. Hingga waktunya kurang 10 menit, kita akhiri dulu. 5 menit liburan. Kan sebenarnya Pak Fauzi mau liburan, tapi wah, libur semua nanti. Oke, selamat berlibur, selamat akhir pekan, selamat malam. Apa yang kita bicarakan lupakan, kita akan ingat lagi besok pagi dan kita ketemu lagi di hari Senin. Tetap semangat, selamat malam, thank you. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Pak, selamat malam. Nara, terima kasih. Thank you Pak, selamat malam. Thank you, Antares. Oh, banyak ini. Oh,
IL.